Coba bayangin dunia tanpa filsafat. Mungkin sekarang kita nggak akan punya konsep demokrasi, ilmu pengetahuan, bahkan cara berpikir logis. Dan lo tahu siapa yang pertama kali bikin kita mikir kayak gini? Gue kasih clue. Orang ini hidup ribuan tahun yang lalu. Nggak punya HP, nggak punya sosmed, tapi idenya masih dibahas sampai sekarang. Siapa dia? Kenapa dia bisa disebut sebagai filsuf pertama? Dan yang paling penting, apa sih yang dia pikirin? So, pikir yuk. Oke, sebelum kita bahas siapa filosof pertama, kita harus tahu dulu, filosof itu apa sih? Jadi, filosof berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophos, yang artinya pecinta kebijaksanaan. Filosof itu bukan orang yang sok tahu, tapi justru yang selalu mempertanyakan segala hal. Jadi kalau lo pernah kepikiran, kenapa hujan turun? Kenapa langit biru? Kenapa kita harus sekolah? Selamat, lo udah punya bibit jadi filosof. Nah, di dunia filsafat ada yang namanya pre-Socratic philosophers, alias para filsuf sebelum Socrates. Mereka adalah OG-nya pemikir yang mulai bertanya tentang dunia tanpa pakai mitos atau kepercayaan agama waktu itu. Jadi, filosof pertama yang sering disebut dalam sejarah adalah Thales dari Miletus. Kenapa Thales? Karena dia adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan dunia ini pakai akal, bukan mitos atau cerita dewa-dewa. Thales ini hidup di Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Waktu itu, orang-orang masih percaya kalau segala sesuatu terjadi karena dewa. Petir, itu Zeus marah. Gempa, Poseidon lagi ngambek. Tapi Thales beda nih. Dia mikir mungkin ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Dan dari sinilah filsafat mulai lahir. Dalam buku A History of Western Philosophy dari Bertrand Russell, atau terjemahan versi bahasa Indonesianya, Sejarah Filsafat Barat, Bertrand Russell bilang bahwa filsafat lahir ketika manusia mulai mencari penjelasan rasional atas dunia, bukan sekadar percaya pada cerita turun-temurun. Oke, sekarang pertanyaannya, Thales itu mikirin apa sih? Dia punya teori yang lumayan gokil buat zamannya. Segala sesuatu berasal dari air. Menurut Thales, air adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Kenapa? Air bisa berubah bentuk, jadi es, uap, cair. Semua makhluk hidup butuh air buat bertahan. Lautan menutupi sebagian besar bumi. Buat kita sekarang, teori ini mungkin kedengaran sederhana. Tapi buat zaman dulu, ini adalah terobosan. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang coba menjelaskan dunia dengan logika, bukan dengan karena dewa bilang gitu. Bayangin kalau lo hidup di zaman Thales dan tiba-tiba lo bilang, "Bro, gue rasa segala sesuatu itu dari udara, bukan air." Boom. Lo udah jadi filosof juga. Pertanyaannya, kenapa kita harus peduli sama Thales? Gini bro, kalau nggak ada orang kayak Thales, mungkin nggak ada ilmu fisika, nggak ada ilmu biologi, dan mungkin kita masih percaya kalau petir itu karena Zeus lagi bad mood. Thales ngajarin kita satu hal penting, berani mempertanyakan sesuatu. Nggak cuma Thales, setelah dia muncul juga filsuf lain seperti Anaximander dan Anaximenes yang mulai mikir, bener nggak ya kalau semuanya itu dari air, atau mungkin dari udara, atau dari sesuatu yang lain. Dan disinilah ilmu pengetahuan mulai berkembang. Jadi, dari Thales kita belajar 3 hal penting. Pertama,
Berani berpikir beda. Jangan takut mempertanyakan sesuatu, bahkan kalau semua orang percaya hal yang sama. Kedua, gunakan akal, bukan sekedar kepercayaan buta. Thales ngajarin kita buat mencari jawaban yang masuk akal. Ketiga, setiap teori bisa diuji. Teori Thales akhirnya digantikan teori lain, tapi itu justru menunjukkan kalau ilmu terus berkembang. Oke, recap cepat. Filosof pertama yang dicatat dalam sejarah adalah Thales dari Miletus. Dia percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air. Dia adalah orang pertama yang coba menjelaskan dunia dengan logika, bukan dengan mitos. Warisannya, dia membuka jalan bagi ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang. So, next time kalau lo mikir, kenapa sih kita harus belajar filsafat? Ingat aja, kalau nggak ada Thales, mungkin kita masih mikir kalau hujan itu karena Zeus lagi nangis. Dan ingat, jangan lupa mikir yuk.